Selamat datang di video materi untuk kelas rekayasa perangkat lunak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang memahami requirements dalam konteks rekayasa perangkat lunak. Selamat menyimak. Topik pembahasan dalam video materi ini ada 3. Pertama adalah pengenalan requirement engineering. Kedua adalah pembahasan tentang jenis-jenis requirements. Dan ketiga, kita bahas seperti apa proses pengumpulan requirements. Mari kita bahas satu persatu. Dalam rekayasa perangkat lunak, aktivitas identifikasi, membuat dokumentasi, dan mengelola kebutuhan atau requirements dikenal dengan istilah requirements engineering. Aktivitas ini sangatlah penting karena menghasilkan daftar kebutuhan software yang harus dipenuhi. Dari daftar kebutuhan inilah kemudian dibuatkan rancangan softwarenya. Bahkan, suatu software dianggap berhasil, salah satunya adalah jika memenuhi semua kebutuhan yang berhasil diidentifikasi. Requirement engineering ini berada pada tahap modeling dan dilakukan pada awal-awal tahap tersebut sebelum membuat rancangan software. Perhatikan gambar berikut. Tentu Anda sudah hafal dengan 5 proses yang ada dalam pengembangan software, mulai dari communication, planning, modeling, construction, hingga deployment. Requirement engineering ini berada pada tahap modeling. Di tahap modeling ini sendiri terdapat juga tahap untuk merancang atau membuat desain softwarenya. Requirement engineering ini dilakukan terlebih dahulu sebelum membuat sistem desain. Requirement engineering memiliki 7 kegiatan atau aktivitas utama. Gambar yang Anda lihat ini merupakan 7 kegiatan tersebut. Kegiatan requirement engineering dimulai dari inception, elicitation, elaboration, negotiation, specification, validation, dan terakhir requirement management. Biasanya setiap kegiatan tersebut dilakukan secara berurutan. Namun sebagai catatan, beberapa kegiatan-kegiatan ini mungkin saja dilakukan secara paralel, tergantung dari kondisi proyeknya. Apakah makna dari masing-masing kegiatan dalam requirement engineering ini? Mari kita bahas secara singkat satu persatu. Kegiatan pertama yaitu inception. Inception adalah tentang bagaimana sebuah proyek perangkat lunak ini dimulai. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui siapa yang menjadi sponsor proyek pengembangan software. Lalu apa yang menjadi latar belakang pengembangan software akan diketahui pada kegiatan pertama ini. Selanjutnya adalah elicitation. Daftar kebutuhan yang akan dipenuhi oleh software ditentukan di sini. Biasanya dilakukan dengan cara berbicara kepada klien atau mungkin user. Selain menentukan daftar kebutuhan software, kegiatan elicitation juga menentukan lingkup pengembangan softwarenya. Setelah daftar kebutuhan software didapatkan, maka selanjutnya adalah memodelkan kebutuhan tersebut. Inilah yang dilakukan pada kegiatan ketiga dalam requirement engineering, yaitu elaboration. Seringkali berbagai skenario penggunaan juga dibuat untuk memperjelas kebutuhan software. Model kebutuhan yang sudah dibuat kemudian ditunjukkan ke hadapan customer atau klien. Jika customer menginginkan adanya perubahan kebutuhan, maka biasanya saat itu terjadi negosiasi. Inilah kegiatan yang keempat, yaitu negotiation. Sebaliknya, apabila customer sudah sepakat dengan model kebutuhan yang dibuat, maka saatnya membuat spesifikasi yang lebih rinci untuk setiap model kebutuhan tersebut. Kegiatan ini disebut dengan specification. Sesuai namanya, kegiatan ini menghasilkan dokumen yang berisi spesifikasi kebutuhan software secara lengkap. Setelah spesifikasi software selesai, maka selanjutnya adalah memastikan semua requirement sudah lengkap, jelas, dan sesuai ekspektasi stakeholders. Kegiatan tersebut dikenal dengan istilah validation. Requirement yang telah divalidasi ini merupakan requirement yang sudah siap untuk dibuatkan rancangannya. Sebelum memasuki tahap rancangan, kita perlu menetapkan bagaimana cara mengontrol, mengevaluasi, atau mengubah requirement tersebut. Inilah yang merupakan kegiatan terakhir dalam requirement engineering, yaitu requirements management. Itulah 7 kegiatan yang dilakukan pada proses requirement engineering. Luaran atau output yang dihasilkan dari requirement engineering tentu saja adalah daftar lengkap kebutuhan software yang akan dibuat. Biasanya daftar requirement tersebut tersaji dalam bentuk dokumen yang bernama Software Requirement Specification atau SRS. Gambar yang kita lihat ini adalah contoh template dari dokumen SRS tersebut. Sama halnya dengan dokumen laporan formal, dokumen SRS ini penulisannya dilakukan secara sistematis. Di dalamnya berisi penjelasan berupa pengenalan singkat, deskripsi umum, fitur-fitur dari software yang akan dibuat, kebutuhan antarmuka,
kebutuhan non-fungsional, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Apabila ada perubahan requirements, maka dokumen inilah yang akan direvisi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada requirement engineering perlu dilakukan validasi untuk setiap requirements yang telah terkumpul. Kegiatan validasi ini umumnya menggunakan checklist sebagai alat bantunya. Gambar yang kita lihat sekarang adalah contoh pertanyaan-pertanyaan validasi yang ada di dalam checklist tersebut. Bisa kita baca bersama di sini contoh pertanyaannya, misalnya, apakah kebutuhan sudah dituliskan dengan jelas? Apakah asal-muasal atau sumber requirement tersebut sudah teridentifikasi? Misalnya request dari pimpinan organisasi, kebutuhan operator, dan lain sebagainya. Atau apakah requirement yang ditulis masih berada pada lingkup atau skop proyek pengembangan software ini? Dan lain sebagainya. Ada 6 hal mendasar yang perlu dilakukan selama melakukan requirement engineering ini sebagai pelengkap 7 aktivitas sebelumnya. Pertama adalah identifikasi stakeholders, yaitu mengetahui siapa saja yang merasakan dampak dan manfaat dari perangkat lunak ini, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, kita juga perlu mengenali berbagai sudut pandang. Stakeholders biasanya beragam dan mempunyai sudut pandang masing-masing. Apalagi jika perangkat lunak yang kita buat adalah berupa sistem yang digunakan oleh organisasi yang besar dan lintas divisi. Ketiga adalah bekerja secara kolaboratif. Kondisi terbaik yang bisa ditemukan adalah saat kita mendapatkan kesepakatan bersama untuk setiap requirements yang ada. Jika stakeholder bisa dilibatkan untuk menentukan requirements, maka lakukanlah hal tersebut. Keempat adalah bertanya. Kita harus menghindari asumsi atau pendapat personal. Bertanyalah dengan orang-orang yang memang tepat untuk menjawabnya. Tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah orang yang kita tanya adalah orang yang tepat dan memang bisa menjawabnya. Kelima, berkaitan dengan non-functional requirements. Maksudnya, kita juga harus mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terkait fungsionalitas softwarenya, tetapi perannya penting. Non-functional requirements ini akan dibahas lebih detail pada bagian selanjutnya. Terakhir adalah traceability atau ketelusuran. Ini berarti kita dapat melacak dan mengetahui hubungan antara produk yang dihasilkan dengan requirements yang terkait. Jangan sampai kita mengembangkan sebuah fitur yang tidak ada penjelasan requirements-nya sama sekali. Terdapat 3 jenis requirement secara umum di dalam software engineering. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menyebutkan ketiga jenis kebutuhan tersebut. Pertama adalah business requirements atau kebutuhan bisnis. Kedua adalah user requirements atau kebutuhan pengguna. Dan kebutuhan yang terakhir adalah system atau software requirements. Requirements pada gambar ini semakin ke bawah semakin details, atau tingkat paling tinggi abstraksinya adalah business requirements, sedangkan yang paling detail adalah system requirements. Business requirements merupakan sudut pandang dari project sponsor, yaitu orang yang memutuskan proyek perangkat lunak dilaksanakan atau tidak. Business requirements ini sangat berkaitan dengan bisnis objektif dari organisasi atau project sponsor. Dan business requirements inilah yang menentukan ruang lingkup dari sistem atau perangkat lunak yang kita kembangkan. Sementara itu, user requirements merupakan sudut pandang dari user atau pengguna sistem. User requirements ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna ketika mereka menggunakan sistem tersebut. Input dan output dari sistem bisa didapatkan dari kebutuhan pengguna tersebut. Dan yang terakhir adalah system requirements. Inilah kebutuhan yang diteruskan menjadi rancangan sistem nantinya. System requirements itu sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu functional requirements dan non-functional requirements. Kita akan membahas 2 requirement tersebut lebih mendalam nanti. Proses requirement engineering dapat dianggap selesai jika semua kebutuhan software atau sistem berhasil diidentifikasi dan dibuat spesifikasinya secara lengkap. Kebutuhan software dapat dibagi menjadi 2, yaitu apa yang dinamakan dengan functional requirements dan juga non-functional requirements. 2 kebutuhan ini berbeda namun saling melengkapi. Functional requirements berkaitan dengan apa saja yang diberikan oleh software, respon yang diberikan oleh software terhadap input dari user, dan bagaimana perilaku sistem terkait suatu kondisi tertentu. Sedangkan non-functional requirements menunjukkan batasan atau kriteria suatu layanan yang bisa diberikan oleh software. Biasa disebut juga dengan quality attributes dari sebuah software. Realitanya, perbedaan antara functional dan non-functional requirements tidak terlihat jelas seperti definisi yang ada. Bahkan, ada titik di mana suatu kebutuhan bisa dikategorikan sebagai keduanya.
Tentu itu tidak masalah karena yang terpenting adalah requirement tersebut berhasil untuk diidentifikasi. Mari kita bahas functional requirements terlebih dahulu. Functional requirements berkaitan dengan apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem. Functional requirements akan menjawab pertanyaan fungsi apa saja di dalam sistem yang dapat digunakan oleh pengguna. Agar lebih memahaminya, mari kita lihat contoh functional requirements dalam sistem akademik perguruan tinggi sebagai berikut. Contoh yang pertama, sistem memungkinkan untuk mengelola data mahasiswa, termasuk menambahkan, melihat, dan menghapus data tersebut. Lalu yang kedua, sistem dapat menampilkan informasi indeks prestasi mahasiswa pada setiap semester. Dan ketiga, sistem memungkinkan mahasiswa untuk mengisi rencana studi. 3 kebutuhan tersebut merupakan 3 contoh functional requirements untuk sistem akademik. Non-functional requirements di sisi lain tidak menunjukkan fungsionalitas dari software secara langsung. Kebutuhan ini lebih mengarah kepada kualitas dan standar tertentu yang harus dimiliki oleh software atau sistem. Lingkup non-functional requirement ini sangat luas. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan apa saja yang berada pada lingkup non-functional requirements. Seperti yang terlihat pada gambar, non-functional requirements bisa terkait pada produk atau softwarenya itu sendiri, organisasi yang memiliki atau menggunakannya, serta dapat juga terkait dengan kebutuhan yang berasal dari pihak luar. Usability, security, dependability, performance, dan operational requirements adalah beberapa yang tercakup di dalam kebutuhan non-functional. Agar lebih jelas memahaminya, mari kita buat 3 contoh kebutuhan non-functional untuk sistem akademik perguruan tinggi. 1. Sistem harus sudah menampilkan halaman secara penuh dalam waktu kurang dari 10 detik. Kedua, sistem harus menyediakan ruang penyimpanan sebesar 10 GB untuk data KRS mahasiswa. Dan ketiga, fungsi untuk mencari data mahasiswa harus dapat diakses kurang dari 3 klik. 3 kebutuhan tersebut adalah contoh dari kebutuhan non-fungsional. Untuk yang belum bisa membedakan antara kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, perhatikan contoh kebutuhan berikut. Sistem informasi akademik harus dapat menampilkan data peserta rekayasa perangkat lunak dalam waktu kurang dari 10 detik. Kalimat menampilkan data peserta kelas rekayasa perangkat lunak di sini menunjukkan kebutuhan fungsional karena berkaitan erat dengan fungsionalitas dari sistem tersebut. Sedangkan kalimat dalam waktu kurang dari 10 detik ini merupakan kebutuhan non-fungsional karena merupakan atribut kualitas dari softwarenya. Pengumpulan requirements atau requirements elicitation sebaiknya dilakukan secara sistematis. Gambar berikut menunjukkan alur proses dari requirement elicitation atau pengumpulan requirements. Pengumpulan requirements sering diawali dengan mengadakan meeting atau pertemuan. Meeting ini biasanya dihadiri oleh stakeholders dan juga pengguna dari sistem yang akan dikembangkan. Di dalam meeting tersebut, tim software akan membuat list fungsi dan fitur apa saja yang perlu ada di dalam software. Jika menggunakan pendekatan object-oriented, kelas-kelas dari komponen program ini juga sudah ditentukan di sini. Selain fungsi dan fitur, sebisa mungkin juga kita mengidentifikasi constraint atau batasan dari software yang akan dikembangkan. Hasil yang diharapkan dari meeting ini tentu saja adalah daftar requirements dari software yang akan dikembangkan. Selanjutnya, dari daftar requirements yang dihasilkan, tim software kemudian menentukan apakah perlu dilakukan penilaian atau pembobotan prioritas secara formal atau tidak. Jika perlu pendekatan yang formal, memberikan prioritas requirements dapat dilakukan dengan teknik QFD atau Quality Function Development. Alternatifnya, prioritas requirements juga dapat diberikan dengan cara yang tidak formal. Bagaimanapun caranya, setiap requirements yang ada di dalam daftar perlu ditentukan prioritasnya. Selanjutnya adalah membuat use case untuk setiap requirements. Use case ini biasanya dilengkapi dengan diagram atau dengan kata lain, requirement yang ada digambarkan use case diagramnya. Selain itu, tentu juga perlu dibuat spesifikasi use case tersebut. Kurang lebih seperti itulah proses pengumpulan requirements yang pada ujungnya kita mendapatkan use case. Dalam requirements engineering ada sebuah teknik pengumpulan requirements yang bernama collaborative requirements gathering. Teknik pengumpulan kebutuhan ini mengedepankan kolaborasi antara stakeholders dengan tim perangkat lunak. Tentu saja tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah, solusinya, dan menetapkan kebutuhan yang terkait dengan solusi tersebut. Praktik terbaik untuk melakukan collaborative requirement gathering antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, lakukan pertemuan atau meeting
baik secara tatap muka ataupun secara virtual, yang dihadiri oleh tim pengembang dan juga stakeholders. Lalu kedua, agenda yang digunakan sebaiknya cukup formal untuk menjelaskan poin-poin penting, namun tidak terlalu kaku agar bisa menyampaikan ide dengan leluasa. Ketiga, terdapat fasilitator untuk memandu jalannya meeting. Keempat, sepakati untuk penggunaan tools atau alat bantu penunjang meeting. Melibatkan stakeholder saat mengumpulkan requirements memang sangat disarankan. Collaborative requirements gathering ini mendorong hal tersebut. Mari kita beralih ke sebuah teknik lain dalam requirement engineering yang bernama Quality Function Deployment. Quality Function Deployment atau QFD termasuk dalam sebuah teknik manajemen kualitas yang tujuannya adalah untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi kebutuhan technical software. Proses QFD ini menghasilkan apa yang disebut sebagai expected requirements, yaitu kebutuhan yang mendasar yang diperlukan bahkan jika seandainya klien tidak menyebutkannya secara eksplisit. Selain itu juga, QFD ini bisa menghasilkan exciting requirements, yaitu kebutuhan yang jika berhasil dipenuhi, maka akan melebihi ekspektasi dari customer. QFD sangat berguna sebagai pendekatan formal untuk menentukan prioritas requirements mana yang harus diutamakan. Setelah melakukan QFD, kita akan mendapatkan daftar sistem atau software requirements beserta dengan prioritasnya. Dengan demikian kita dapat mengetahui requirements mana yang perlu diutamakan. Semua software engineer mengetahui bahwa daftar kebutuhan atau requirements perlu diterjemahkan pada hal-hal teknis pengembangan software. Pada praktiknya, tidak mudah untuk berpindah dari requirements ke aktivitas yang lebih teknikal, tanpa memahami bagaimana fungsi dan fitur suatu software akan digunakan nantinya. Membuat skenario penggunaan akan memudahkan kita untuk memahami bagaimana suatu fungsi dan fitur digunakan. Teknik untuk membuat skenario penggunaan yang banyak digunakan adalah membuat use case. Gambar berikut merupakan contoh use case diagram untuk aplikasi sistem akademik. Dari gambar terlihat ada dua aktor, yaitu dosen dan mahasiswa. Sedangkan yang berbentuk oval menunjukkan use case yang ada di dalam aplikasi tersebut. Garis yang menghubungkan antara aktor dan use case dapat dimaknai bahwa aktor tersebut dapat melakukan use case yang terhubung melalui garis. Contoh pada gambar misalnya, dapat kita jelaskan bahwa dosen dan mahasiswa keduanya bisa melihat nilai dan juga profil mahasiswa. Namun hanya dosen saja yang bisa mengisi nilai. Ini adalah contoh use case diagram sederhana. Sekarang mari kita pelajari bagaimana cara membuat use case. Secara sederhana, use case menjelaskan siapa saja aktor di dalam sistem dan apa saja yang bisa mereka lakukan di dalam sistem tersebut. Penting untuk dipahami bahwa use case ini tidak terbatas pada use case diagramnya saja. Perlu juga dibuat use case specification untuk menjelaskannya. Bahkan bagi tim pengembang software, use case specification ini jauh lebih penting dibandingkan hanya gambar use case diagramnya saja. Karena di dalam use case specification terdapat detail-detail yang diperlukan untuk membuat rancangan softwarenya. Untuk membuat use case, sebetulnya kita hanya perlu menjawab 6 pertanyaan berikut. Pertama, siapa aktor utamanya dan apakah ada secondary actor-nya? Yang kedua, apa yang menjadi tujuan para aktor? Ketiga, kondisi seperti apa yang harus dipenuhi sebelum skenario dimulai? Keempat, apa tugas atau fungsi utama yang dilakukan oleh aktor? Kelima, informasi apa saja yang dibutuhkan oleh aktor? Keenam, data apa di dalam sistem yang akan ditambahkan, diubah, atau dilihat oleh aktor? Sebuah dokumen use case harus mampu menjawab sekurang-kurangnya 3 pertanyaan tersebut. Use case yang sebelumnya kita bahas merupakan salah satu work product atau hasil luaran dari proses requirement engineering. Selain use case, tentu ada berbagai work product lainnya. Untuk kebanyakan perangkat lunak, work product yang dihasilkan dari requirement engineering mencakup sebagai berikut. Pertama adalah pernyataan kebutuhan dan kelayakan. Kedua, pernyataan lingkup dan batasan dari sistem atau produknya. Ketiga adalah daftar customer, pengguna, dan stakeholder lain yang terlibat dalam proses pengumpulan kebutuhan. Keempat adalah deskripsi tentang technical environment untuk sistemnya. Kelima adalah daftar requirements yang lebih baik jika dikelompokkan berdasarkan fungsi. Selain itu juga terdapat batasan domain yang berlaku. Yang keenam adalah skenario penggunaan yang menggambarkan bagaimana sistem digunakan. Dan ketujuh, prototipe sistem yang mempertegas requirements.
Apa saja work product yang diperlukan tentu saja akan sangat menyesuaikan dengan software yang dibuat dan metode pengembangan yang digunakan. Biasanya, semakin lengkap akan semakin memudahkan proses perancangan softwarenya. Pada satu titik tertentu, ada kalanya requirements yang diidentifikasi tidak bisa atau sulit terpenuhi dengan berbagai faktor penghambat. Disinilah biasanya terjadi negosiasi antara stakeholders, terutama project sponsor dengan tim perangkat lunak. Negosiasi diperlukan terutama untuk memastikan jika suatu requirement sulit untuk terpenuhi dalam waktu dan biaya yang tersedia untuk proyek. Seorang pakar negosiasi mengatakan bahwa ada langkah-langkah negosiasi yang bisa dilakukan. Pertama, kita identifikasi stakeholders kunci untuk setiap sistem dan juga subsistem. Akan percuma jika kita bernegosiasi dengan orang atau stakeholders yang sebetulnya tidak berwenang untuk mengambil keputusan. Jadi, kita perlu memilih siapa orang yang diajak untuk bernegosiasi. Kedua adalah tentukan win condition dari stakeholders. Software yang dikembangkan pada dasarnya adalah untuk mereka. Kita perlu menangkap ekspektasi mereka. Dengan menemukan win condition mereka, kita bisa mengarahkan solusi yang lebih baik. Lalu ketiga adalah negosiasikan win condition dari stakeholders sehingga menjadi win-win condition untuk semua pihak, termasuk tim pengembang software. Ini adalah goals atau tujuan dari negosiasi yang ingin dicapai. Win-win condition mutlak diperlukan agar proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan dengan lebih baik. Mari kita lanjutkan pada kegiatan requirements engineering yang selanjutnya, yaitu validasi requirements. Setiap requirements yang sudah didapatkan dan dibuat haruslah divalidasi. Dalam melakukan validasi tersebut, kita dapat menggunakan 7 pertanyaan berikut sebagai acuannya. Pertama, apakah setiap requirement sudah konsisten dan sesuai dengan tujuan sistem atau produknya? Kedua, sudahkah semua requirements dibuat spesifikasinya dan juga modelnya? Ketiga, apakah model requirement yang dibuat sudah dengan benar menggambarkan informasi, fungsi, dan perilaku dari sistem yang akan dikembangkan? Keempat, apakah setiap requirements tidak ambigu? Kelima, apakah ada suatu requirements yang bertentangan dengan requirements lainnya? Keenam, apakah requirements dapat dibuatkan fungsi atau fitur softwarenya? Dan ketujuh, apakah requirements dapat diukur setelah diimplementasikan nantinya? Jika semua pertanyaan tersebut berhasil dijawab, maka kita sudah berhasil melakukan validasi untuk requirements yang sudah dikumpulkan. Dalam melakukan kegiatan pengumpulan kebutuhan atau requirements gathering, kita perlu berhati-hati dan menghindari kesalahan umum yang biasa terjadi. Pertama adalah featuritis. Maksudnya, kita mengorbankan kualitas software demi jumlah fitur yang ada di dalamnya. Banyaknya fitur dalam sebuah software tidak mencerminkan kualitasnya. Software engineering bukanlah tentang membuat software dengan fitur sebanyak mungkin, namun lebih kepada membuat fitur yang menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik. Di sini kualitas lebih diutamakan dibandingkan dengan kuantitas. Kedua adalah flexibilities, yaitu menyediakan fitur konfigurasi yang sangat banyak dengan dalih fleksibilitas. Sistem yang terlalu fleksibel cenderung sulit untuk dikonfigurasikan dan memiliki kemampuan operasional yang buruk. Biasanya terlalu banyak konfigurasi akan berbanding terbalik dengan kemudahan perangkat lunak untuk digunakan. Kesalahan umum yang ketiga adalah performitis, yaitu terlalu fokus pada mengejar kinerja sistem namun mengabaikan atribut kualitas lainnya seperti maintainability, reliability, atau keamanan. Misalnya kita fokus pada kecepatan proses namun mengabaikan aspek akurasi outputnya, dan lain sebagainya. 3 kesalahan ini memang lazim terjadi saat melakukan pengumpulan requirements. Oleh karena itulah kita perlu berhati-hati dan menghindarinya. Baiklah, pembahasan tentang kesalahan umum tadi menjadi pembahasan penutup pada materi requirement engineering dalam video kali ini. Berikut ini adalah 2 referensi utama yang digunakan untuk penyusunan materinya. Terima kasih karena sudah menyimak hingga selesai.